ruqyahnya nggak salah. Namun diri kita ketika lagi sakit minta diruqyah, nah itu yang salah. Ruqyahnya nggak salah. Namun ketika kita lagi sakit, kita ikhtiar menjemput sembuh dengan jalan-jalan agama. Kemudian oleh si orang tersebut kita diruqyah, nah itu nggak masalah. Namun kalau kitanya sendiri yang minta diruqyah, itu nggak boleh teman-teman. Bahkan disebutkan dalam hadis, tidak akan mencium aroma surga. Nah, ada dua perkara, salah satunya orang yang minta diterapi kai. Minta diterapi kai itu apa? Ketika lagi sakit, minta ditojosin besi yang panas. Nah itu nggak boleh. Meskipun Rasulullah juga menyebutnya terapi ini bagian daripada terapi sunnah, namun Rasulullah tidak suka. Tidak sukanya karena apa? Karena sakit. Nah, memang terapi ini itu memang terapi yang diajarkan. Namun Rasulullah tidak suka karena masih ada pengobatan lain yang tanpa harus menyakiti. Nah, itulah kenapa terapi kai itu mulai jarang dipakai. Kalau zaman dulu sering dipakai. Terapi kai itu dengan kita memanaskan besi, ketika besinya sudah panas, ditempelkan di bagian tubuh yang sakit. Ya, itu caranya seperti itu. Itu cara operasi orang zaman dulu, cara menyembuhkan luka orang zaman dulu itu seperti itu. Itu memang diakui, bahkan Rasulullah menyampaikan memang inilah jalan kesembuhannya. Namun saya nggak suka. Bahkan ketika ada orang yang minta diterapi kai, jangankan masuk surga, mencium aromanya saja tidak diperkenankan. Itu yang disebutkan dalam sebuah hadisnya. Makanya teman-teman siapapun di sini yang sedang sakit, ruqyah itu pengobatan yang baik. Namun jangan sampai diri kita minta diruqyah. Karena apa? Kebanyakan orang mindset ruqyah itu salah. Kebanyakan mindset ruqyah itu dengan kita ruqyah akhirnya bersih. Gak bisa seperti itu teman-teman. Lantas kalau seperti itu mindset ruqyah, di mana letak tawakal kita? Boleh jadi kita bersandar bergantung kepada si peruqyahnya. Nah ini yang dikhawatirkan. Inilah kemusyrikan-kemusyrikan. Ketika kita bergantung kepada selain daripada Allah, kemudian kita mengurangi tawakal. Nah ini kenapa kok ruqyah itu tidak, minta ruqyah itu tidak diperbolehkan. Namun di ruqyah nggak apa-apa. Namun minta di ruqyah tidak diperkenankan. Paham ya di sini ya teman-teman ya. Jadi minta di ruqyah itu nggak boleh. Sekarang gini, banyak orang, ya yang datang ke kami saja ya, yang datang ke kami. Banyak orang datang ke kami. Ustaz, saya akhir-akhir ini bawaannya selalu nggak karuan, hidup penuh dengan kegelisahan, penuh dengan ketakutan, masalah terus datang silih berganti, bahkan usaha gagal terus. Kira-kira apa ya Ustaz, saya harus gimana? Saya minta diruqyah dong. Gak bisa Bu, gak bisa. Ruqyah itu bukan untuk seperti itu. Kita yang berbuat dosa, tinggal dibacain doa doang langsung bersih. Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya ini banyak orang yang salah kaprah. Karena ruqyah sudah dirusak. Di Indonesia ruqyah itu dirusak namanya oleh media. Orang pasti taunya Pak, ruqyah itu ngeluarin jin. Ruqyah itu untuk membuka aura. Ruqyah itu untuk ngeluarin makhluk goib. Ini yang udah dirusak. Yang pada hakikatnya ruqyah bukanlah yang seperti itu. Karena apa? Sekarang orang asal bisa nyembuhin orang kesurupan aja, bilangnya di ruqyah. Apa yang dilakukan cara-caranya seperti apa? Tetap aja pakai namanya ruqyah. Bahkan yang pakai benda-benda pakai apa? Bilangnya ruqyah. Kenapa ruqyah? Apa namanya? Gak rusak namanya, gimana gak rusak? Setiap orang ketika lagi sakit, kesurupan misal, didoain namanya ruqyah. Kemudian pakai cara-cara yang di luar tuntunan syariat, namanya ruqyah. Makanya nama ruqyah itu udah rusak teman-teman oleh media. So, sekarang saya tanya. Teman-teman tahu ruqyah itu apa? Kebanyakan orang memahami ruqyah itu kan untuk keluarin jin kan. Untuk keluarin jin. Nah, yang sangat disayangkan juga, ustadz-ustadz zaman sekarang, ketika menyampaikan tentang ruqyah, selalu berkait-kaitkan dengan buhul, berkait-kaitkan dengan kodam leluhur, dengan saka, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Orang akan tergiring opininya bahwasanya ruqyah itu untuk membersihkan itu. Orang akan tergiring pikirannya, ruqyah ngeluarin jin, ruqyah membuka buhul, dan lain sebagainya. Orang pikirannya ke sana akhirnya. Inilah yang akhirnya rusak nama ruqyah itu sendiri teman-teman. Jadi harus dipahami ya teman-teman ya, harus dipahami. Lalu bagaimana kalau kita melakukan ruqyah mandiri? Nggak masalah, nggak apa-apa.
Itu jauh lebih baik daripada kita minta diruqyah. Itu jauh lebih baik daripada kita minta diruqyah. Kalau belum bisa melakukan ruqyah mandiri, kemudian kita punya video-video tentang ruqyah mandiri, kita ikuti, kita dengarkan pakai headset, boleh nggak? Boleh. Namun kalau minta diruqyah, itu yang nggak boleh, teman-teman. So, saya yakin bagi ustadz, bagi kiai, bagi ulama, jika Anda tujuannya karena Allah, pasti Anda akan menyampaikan ini, bahwasanya orang minta diruqyah itu tidak akan mencium aroma surga. Ini jelas sahih hadisnya, diakui oleh semua ulama, diakui oleh 4 mazhab. Ya, jadi minta diruqyah itu tidak diperkenankan. Namun metode pengobatan ruqyah itu diperbolehkan. Namun kita minta ruqyah itu tidak diperkenankan. Apalagi zaman sekarang orang asal bisa nyembuhin orang kesurupan bilangnya ruqyah. Meskipun cara-caranya dengan cara-cara keluar dari syariat itu masih pakai nama ruqyah. Makanya ini yang harus teman-teman pahami. Ruqyah di Indonesia itu namanya sudah rusak oleh media. Sudah rusak oleh media. Orang taunya ruqyah itu ngeluarin jin. So, semua orang tahu kan, semua orang pasti beranggapan, wah tuh jinnya banyak tuh di ruqyah tuh. Wah tuh auranya gerap di ruqyah tuh. Orang kebanyakan kayak gitu kan. Menyampaikan tanpa dasar. Sehingga apa? Orang jadi gagal paham. Padahal hakikat daripada ruqyah itu adalah taubatan nasuha. Dengan taubat kita akui kesalahan kita, akui dosa pandangan, dosa ain, akui dosa-dosa pintu-pintu yang lain, baik pintu ucapan, pintu perbuatan, akui dosa-dosa kita. Dan sadar kita hidup tidak sendiri. Di dalam tubuh kita ada jiwa, akal, hati, dan ruh yang harus kita pikirkan. Ini bukti orang gagal ketika kepalanya sakit, buru-buru cari obat sakit kepala. Ya. Namun giliran hatinya sakit, boro-boro diobatin. Padahal apa? Jiwa, akal, hati, dan ruh itu juga butuh diobatin. Nah, cara obatnya seperti apa? Yaitu dengan jalan spiritual. Diawali dari taubatan nasuha. Kemudian kita juga sadar di dalam tubuh kita hidup tidak sendiri. Ada miliaran virus, ada miliaran bakteri. Bahkan dengan kita sekali bersin, menurut versi medis, virus dan bakteri yang keluar lebih daripada 2000 virus dan bakteri. Padahal air liur yang keluar nggak sampai 1 sendok. Bayangkan di dalam tubuh kita ada berapa liter, ada berapa cairan, ada berapa banyak. Yang nggak sampai 1 sendok aja 2000 virus bakteri yang keluar. Apalagi tubuh kita berliter-liter cairan. Ada berapa miliaran makhluk. Ingat, virus dan bakteri itu bahasa medis. Karena medis mempelajari dengan realita, dengan nyata. Nah, sedangkan virus bakteri sesuatu yang tidak terlihat kasat mata. Dalam agama kita yang tidak terlihat kasat mata disebutnya apa? Goib. Jadi wujudnya goib itu kan gak nyata. Namun bisa diwujudkan nyata dengan alat khusus oleh medis namanya mikroskop. Kemudian diperbesar. Akhirnya lihat bentuknya. Menyeramkan? Iya seperti itu bentuknya. Jadi orang jangan beranggapan makhluk goib itu jin, genderuwo, kuntilanak, dan lain sebagainya. Ini yang salah kaprah teman-teman. Ini salah kaprah. Seakan-akan ketika lagi di ruqyah ketawa kayak kunti. Kunti itu adanya di mana sih? Di Indonesia. Emang ada gitu di Palestina ada kunti gitu? Emang ada gitu di negara-negara lain kunti? Kunti itu adanya di Indonesia doang. Indonesia itu terlalu kreatif. Segala hantu ada. Hantu suster ngesot. Di mana? Indonesia doang adanya. Masih orang lagi di ruqyah keluar suster ngesotnya. Cuma di Indonesia doang. Ada lagi di ruqyah bawa gayung, disebutnya hantu nenek gayung gitu. Di Indonesia doang adanya. Nah, ini yang harus dipahami teman-teman. Ruqyah itu bukan ngeluarin makhluk-makhluk kayak gitu, bukan. Karena makhluk itu cuma adanya juga di Indonesia. Secara hakikat, ruqyah itu mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala sebab sakit, segala penyakit, segala gangguan gaib dalam diri kita. Apa penyebabnya? Buah daripada dosa kita atau penyakit ain. Kan jelas doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Kan jelas bismillahi arkika min kulli shay'in yuzika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yadfika bismillahi arkika. Kan jelas itu doanya. Makanya harus dipahami dulu. Ini yang rusak oleh media. Ruqyah akhirnya namanya rusak oleh media. Minta di ruqyah jangan harap mencium aroma surga. Itu diakui oleh 4 mazhab. Oke? Makanya ini teman-teman harus pahami dulu. Kita yang berbuat, kita juga yang harus bertanggung jawab. Kita yang ngotorin, kita juga yang harus ngebersihin.
Tuh ya. Jadi supaya Pak, supaya kita nggak berharap bergantung kepada makhluk, hanya kepada Allah kita berharap dan bergantung. Nah, ini yang harus dipahami teman-teman. Apalagi asal ada orang sakit, terus diruqyah sama orang lain, sembuh. Setelah dia sembuh, dia bisa ngobatin orang lain. Bagaimana mungkin teman-teman? Nah, apa namanya kalau bukan permainan goib di sini? Makanya jangan terjebak. Nah, kita sebagai umat Rasulullah ingat dengan wasiat daripada Rasulullah. Perbanyaklah doa. Doa untuk apa? Berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal laknatullah alaih. Nah, ini yang harus ditekankan. Kenapa berdoa seperti itu? Satu, Dajjal akan datang kepada manusia dengan membawa gunung emasnya. Kemudian tangan kanan dan tangan kirinya mengeluarkan air dan api. Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat kaya orang yang minta kaya. Nah, sekarang orang kalau lagi sakit udah punya pola pikir yang penting sembuh. Nggak peduli jalan sembuhnya seperti apa. Apa sesuai syariat agama atau tidak. Nggak peduli, ini ciri-ciri orang yang sudah pasti akan jadi pengikut Dajjal. Udah pasti. Kenapa? Karena Dajjal belum turun saja imannya sudah goyah. Apalagi Dajjal benar-benar menunjukkan kepandaiannya dalam menyembuhkan penyakit, kepandaiannya dalam membuat orang langsung bikin kaya. Pasti akan tergiur, pasti. Makanya teman-teman, ketika lagi sakit, udah punya pola pikir yang penting sembuh. Nggak peduli jalan sembuhnya seperti apa, ini ciri-ciri orang yang sudah terkena fitnah Dajjal. Ya, ini ciri-cirinya. Karena belum ketemu Dajjal saja, imannya sudah goyah. Sama, orang ketika usaha lagi sulit, ikhtiar segala cara dilakukan, yang penting dia punya mindset, yang penting dagangan saya laris. Nah, ini orang yang sudah punya pola pikir seperti ini, ciri-ciri orang yang sudah terkena fitnah Dajjal. Dajjal belum turun saja, imannya sudah goyah. Inilah pentingnya kenapa Rasulullah senantiasa berwasiat akan hal ini. Nah, Rasulullah berpesan lagi apa? Berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnahku. Makanya ikhtiar apapun dalam menjemput sembuh itu diperbolehkan selagi tidak melanggar ketentuan syariat agama. Nah, disebutkan oleh Rasulullah hanya orang-orang beriman yang akan melihat kafir dalam diri Dajjal. Kan gitu. Nah, digambarkan oleh ulama katanya ada tulisan kafir di sini. Yang bisa atau membaca itu kafir hanya orang-orang beriman saja. Nah, sekarang ini contoh aja. Ada orang sakit, kemudian lagi sakit parah. Lihat TikTok. Kemudian di TikTok ada orang yang menyampaikan, ibu sakit apa? Saya sakit tumor. Berapa lama? Sekian tahun. Sok, kalungin celana dalam di kepala. Sok. Ketika lagi sakit mendengar seperti itu, banyak demo tentang testimoni bahwasanya bisa sembuh seperti ini. Kira-kira menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, apalagi hal-hal yang kotor, kira-kira itu sesuai syariat enggak? Kira-kira itu sesuai syariat enggak? Enggak. Apalagi sampai ada nasihat. Ibu sakit apa? Saya sakit ini. Berapa tahun? Sekian tahun. Usianya berapa? 40 tahun. Selama 40 hari sebelum tidur pegang, wilayah itu diusap. Kemudian usap-usapkan ke bagian yang sakit. Kira-kira itu sesuai syariat enggak? Nah, makanya sekarang itu kita harus pandai. Rasulullah sudah ngewanti-wanti. Udah wanti-wanti. Lihatlah kafir pada dirinya. Hanya orang-orang beriman yang melihatnya. Sedangkan bagi orang yang sudah tertutup mata hatinya, tertutup segala-galanya, nafsu yang dikedepankan, yang penting sembuh, yang penting sehat, yang penting dagangan laris, nggak peduli caranya seperti apa, tetap dijalanin. Ya udah. Dajjal belum turun saja sudah tertipu. Apalagi kalau muncul Dajjalnya depan mata. Ibu pengen apa? Sembuh. Sembuh. Ibu pengen apa? Kaya. Kaya. Tuh teman-teman. Nah, inilah bahayanya kita umat akhir zaman. Makanya inilah pentingnya ingat dengan wasiat Rasulullah. Berpegang teguhlah pada Al-Quran dan Sunnahku. Tuh teman-teman ya. Berpegang teguhlah pada Al-Quran dan Sunnahku. Supaya kita tidak tertipu. Oleh siapa? Oleh oknum-oknum. Saya katakan oknum ya. Saya katakan oknum. Karena bagi saya nggak peduli nama besar. Ketika melakukan kesalahan, keluar dari syariat, apalagi mengajak kepada sesatan, untuk apa tinggal diam? Allah titipkan pemahaman untuk disampaikan, bukan untuk diam.
Ya orang mah masing-masing. Bagi saya nggak masing-masing. Urusan dia, urusan saya, urusan saya. Namun ketika sudah mengajak urusannya untuk umat, mengajarkan kesesatan, masa ia diem? Ya. Meskipun efeknya terkadang dari pengikutnya kemudian pada nge-DM saya, kemudian melaporkan akun ini, bagi saya nggak masalah. Yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Tuh, apakah akan takut nanti akunnya diserang oleh pengikut? Nggak takut. Banyak cara untuk menyampaikan. Tuh. Oke, teman-teman. Ya, makanya ayo siapapun di sini yang sedang sakit, yuk kalau udah punya mindset yang penting sembuh, nggak peduli jalan sembuhnya seperti apa, ini ciri-ciri orang yang sudah terkena fitnah Dajjal. Ya, ini ciri-cirinya. Jadi, semasa hidupnya sudah terkena fitnahnya dulu. Nanti ketika Dajjalnya beneran udah turun, udah nggak mungkin bakalan bisa nolak. Pasti langsung tergiur, pasti. Pasti. Kenapa? Mata manusia itu mudah tertipu. Ketika melihat ada orang viral bisa nyembuhin penyakit, sok pasti langsung berdatangan berduyun-duyun orang datang. Bisa meluruskan tulang yang bengkok, sok pasti orang akan berdatangan dari seluruh penjuru negeri. Kenapa? Orang pengen sembuh itu banyak. Karena banyak orang yang udah capek dengan sakitnya, banyak orang yang sudah lelah dengan penyakitnya. Sehingga pola pikir dia, saya udah berikhtiar apapun gak sembuh-sembuh. Saya udah berjuang seperti apapun gak sembuh-sembuh. Saya udah melakukan pengobatan berbagai macam gak sembuh-sembuh. Makanya Pak, dengan rasa putus asa akhirnya menghalalkan segala cara. Nah itu teman-teman. Nah gak salah terapinya, gak salah. Maaf yang seperti kemarin seorang ibu-ibu yang bisa ngurusin tulang dan lain sebagainya. Gak salah. Ibunya gak salah. Namun apa? Orang yang berduyun-duyun inilah yang sudah, apa ya bahasanya? Ini tertipu matanya. Asal mendengar orang seakan-akan bisa nyembuhin penyakit, langsung pengen datang. Asal mendengar ada orang bisa ngobatin penyakit, langsung pengen datang. Namun gak sadar dari mana datang penyakitnya. Berarti apa? Dia lebih percaya kepada orang itu ketimbang kepada Allah yang maha menyembuhkan. Mau datang ke orang sakti sekalipun, ketika Allah tidak mengizinkan sembuh, tidak akan sembuh teman-teman. Karena apa? Sembuh itu milik Allah. Allah berfirman, wa idza maritu fahuwa yasfin. Jelas bahwasanya sembuh itu milik Allah. Jika kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Ini yang jarang orang yakini. Ngakunya Islam, namun tidak yakin dengan Tuhannya. Nah ini kebanyakan orang. Itulah kenapa di Indonesia kebanyakan Islamnya hanya Islam turunan. Bukan Islam keimanan. Islam turunan. Karena udah mau nggak mau lahir Islam. Bahkan gak ngaji, gak mempelajari agama juga KTP-nya Islam. Nah, tuh teman-teman. Ya, makanya hayu, jangan sampai diri kita Islam hanya sebatas KTP. Kita harus belajar sedikit demi sedikit. Begitu ya teman-teman ya. Nah kita harus pahami bahwasanya semua penyakit kita disebabkan karena dosa-dosa kita. Kata siapa? Rasulullah bersabda. Tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Bahkan sakitnya tertusuk duri saja itu disebabkan karena dosa. Apalagi sakit jantung, apalagi sakit diabetes, apalagi patah tulang, apalagi asam lambung, apalagi penyakit mata, penyakit kepala. Lawang cuma sakitnya tertusuk duri saja penyebabnya dosa, satu titik panu saja penyebabnya dosa, apalagi sakit lutut, apalagi sakit pinggang, apalagi sakit saraf kejepit, udah pasti penyebabnya dosa. Nah orang udah dikasih tahu sama Rasulullah penyebabnya adalah dosa, kebanyakan orang nggak percaya. Enggak kok, saya sakit gara-gara makan itu. Saya sakit gara-gara minum ini, saya sakit gara-gara jatuh, saya sakit gara-gara ini, itu, dan lain sebagainya. Gak menyadari. Nah, ini bukti nyata. Bukti nyata. Ya. Orang ketika sakit perutnya, buru-buru cari obat sakit perut. Orang ketika sakit kakinya, buru-buru cari obat sakit kaki. Sakit kepalanya, buru-buru cari obat sakit kepala. Namun di saat hatinya berpenyakit, boro-boro diobatin. Sadar hatinya sakit juga enggak. Nah ini masalahnya. Padahal Rasulullah bersabda, jika segumpal daging baik, maka baik seluruh badannya. Jika segumpal daging buruk, maka buruk seluruh badannya. Kurang bukti apa lagi? Katanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Katanya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Katanya aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Namun sabda nabinya sendiri yang kita harapkan syafaatnya enggak dipercaya. Pengen masuk surga? Udah ngimpi atau udah. Praktek nyatanya saja hadis daripada Rasulullah, sabda daripada Rasulullah nggak pada dipercaya. Ketika sakit yang dicari hanya obat,
tidak memperbaiki penyebab, bahkan menyadari akan dosa juga enggak. Ya. Tuh ya, makanya harus dipahami ya teman-teman ya.